Seorang pulih, sembuh dari virus kekhawatiran dan tidak lagi dikuasai, dikendalikan oleh kekhawatiran. Tetaplah berdoa. Ya, berikutnya kita lihat lebih lanjut lagi. Syarat-syarat apa yang harus saudara penuhi? Supaya doa saudara dijawab Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekolah atau kuliah atau bekerja di sebuah perusahaan, kan saudara bisa diterima karena saudara dianggap memenuhi standar atau syarat-syarat di sekolah itu, di kampus itu, di perusahaan itu. Sudah saudara penuhi, maka saudara diterima, kan? Demikian juga hanya dalam berdoa, saudaraku. Itu ada syaratnya. Persoalannya, banyak orang Kristen tidak paham ini. Sehingga dia hanya langsung ngegas saja berdoa. Padahal apa? Dalam berdoa kepada Tuhan itu ada syaratnya kok, ada ketentuannya kok. Itu ini yang jadi persoalan. Sehingga kenapa sebagian besar orang Kristen menganggap, oh, Pak, doaku nggak pernah dijawab Tuhan ya. Doaku nggak pernah didengar Tuhan ya. Seringkali saya katakan, ntar dulu Bapak Ibu, saudara, saya mau cek dulu. Sudahkah Bapak Ibu dan saudara memenuhi standar, kriteria atau persyaratan yang sudah Tuhan tunjukkan, yang sudah Tuhan jelaskan dalam Alkitab? Sebelum Bapak Ibu dan saudara berdoa? Lalu mereka bertanya, emang ada standarnya ya Pak Tonia? Emang ada kriterianya? Ada syarat? Ya ada. Saudara cari jodoh aja, punya standar kan? Artinya apa? Nggak mungkinlah saudara mau menikah dengan penjahat kan? Pencopet kan? Teroris, nggak mungkin kan? Pasti saudara punya standar minimal yang waras lah. Nah, karena saudara sarjana, kalau sarjana ya minimal ya sarjana lah, kan gitu. Demikian juga halnya. Berdoa kepada Tuhan itu ada syaratnya. Ada ketentuannya. Nah, kalau orang Kristen tidak memenuhi ketentuan ini, ya sudah. Saudara berdoa mau pakai toa kek, mau pakai speaker kek. Dibuat dengan sound system yang ya voltasenya segede sampai ke langit kek. Itu enggak, kalau ya itu tidak langsung menjawab saudara. Karena bukan itu persyaratan. Syarat yang pertama, harus sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi. Yohanes pasal 15 ayat 17 jelas katakan itu. Sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi artinya apa? Lahir baru. Supaya apa? Supaya saudara bisa masuk di dalam Tuhan. Atau supaya Kristus ada di dalam saudara. Sama halnya misalkan. Kalau saudara belum memenuhi persyaratan untuk diterima di kampus di mana saudara kuliah. Kalau saudara tidak memenuhi persyaratan itu, ya nggak mungkin kan saudara bisa diterima jadi mahasiswa di tempat itu. Kalau saudara belum memenuhi persyaratan di sebuah perusahaan, nggak mungkinkah saudara langsung memaksakan diri menjadi karyawan di perusahaan? Nggak mungkin. Maka untuk itu adalah ujian, ada wawancara. Jadi artinya apa? Syarat doa supaya saudara-saudara jawab ke Tuhan, ya harus bertobat kepada Yesus. Nah, jadi sebagian besar orang Kristen menganggap, doa aku nggak dijawab oleh Tuhan. Setelah saya cek, ya orangnya belum lahir baru. Orangnya belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka saudara tahu, 30 tahun yang lalu, syarat yang pertama ini langsung saya ambil. Saya sungguh-sungguh bertobat. Dan terima Yesus secara pribadi dalam hati saya. Langsung saya ambil syarat yang pertama. Karena ini adalah syarat yang mutlak. Harus supaya doa saya didengar oleh Tuhan. Syarat yang kedua, harus hidup dalam kekudusan. Dicatat dalam Mazmur 66 ayat 18. Artinya apa? Kalau hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidup saudara, tindakan perilaku saudara masih berjolak belakang dengan Tuhan. Alias apa? Saudara masih melakukan dosa. Jangan bermimpi doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan berharap pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, dan Tuhan yang tidak bisa disandingkan dengan dosa. Baik dosa di hati, di pikiran, perasaan, tindakan.
Maka milikilah kehidupan yang kudus dan suci. Untuk itu kenapa selalu saya katakan kepada saudara, jauhi dosa dalam bentuk apapun. Dosa di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Jauhi rokok, jauhi narkoba, jauhi nonton film porno. Jauhi dosa kemalasan. Kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan. Itu cara. Yang lain. Mari, siapkan lagi Alkitabnya. Wiboyanto, siapkan Lukas pasal 17 ayat 6. Julia, Matius 6 ayat 6. Daniel, Yohanes 15 ayat 6. Renti, Roma 8 ayat 26. Oke, disiapkan dulu ayat-ayatnya ya. Mesius, siapkan Matius 6 ayat 7. Dan Yosua, Matius 7 ayat 7. Oke, dilihat di slide ada ayat-ayatnya ya. Sambil disiapkan di bagiannya masing-masing. Oke ya. Baik, kita mulai dulu dari Yanto. Lukas 17 pasal 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar Lukas pasal 17 ayat 6. Yanto. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat padamu. Dalam pasal 17 ayat 16 dikatakan, jika engkau punya iman sebiji sesawi saja, lalu engkau bermohon dan minta kepada Tuhan supaya gunung itu pindah, pasti pindah. Syarat doa yang ketiga, supaya dua saudara dijawab oleh Tuhan, harus dengan iman yang sungguh-sungguh. Apa artinya Pak Tony iman? Iman itu adalah keyakinan, kepercayaan, dan penyerahan total kepada Tuhan. Di mana kita tidak mampu melakukan apapun selain daripada karena pertolongan Tuhan. Itu artinya daripada iman. Iman itu artinya, yang kedua adalah percaya. Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup menjawab, walaupun saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa saya, memulihkan studi saya, hidup saya, usaha saya, pekerjaan saya, bisnis saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan sanggup menolong saya. Itu definisi atau arti daripada iman sesuai dengan Ibrani pasal 11. Saudara, biji sesawi itu sebenarnya bukan biji yang besar, bukan. Teman saya ada yang sudah beberapa kali bolak-balik pulang pergi dia Indonesia, Yerusalem, Indonesia, Yerusalem, Indonesia, Yerusalem. Dan dia selalu senang membawa oleh-oleh dari Yerusalem, saudara, biji sesawi. Lalu waktu saya lagi pelayanan di keluarganya, saya dikasih itu. Pak Tony, saya mau kasih bingkisan buat Pak Tony. Oh, boleh. Apa itu, saya bilang. Lalu saya dikasih biji sesawi. Saudara tahu, biji sesawi itu kecil. Kecil banget. Bahkan lebih kecil dari sebutir beras. Tahu ya sebutir beras ya? Masih di bawah dari sebutir beras. Bukan sekarang beras, bukan. Sebutir beras, sebiji beras. Ya, sebutir beras. Biji sesawi itu masih lebih kecil dari itu. Lalu saya pegang-pegang. Lalu saya teringat Lukas pasal 17 ayat 16. Kenapa Tuhan Yesus katakan, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka gunung-gunung itu pun bisa aku pindahkan, kan kata Tuhan Yesus, saudara. Setelah saya ingat Lukas pasal 17 ayat 6 ini, lalu saya hubungkan, saya pegang dengan biji sesawi itu. Hanya saya paham. Rupanya, saudara, Tuhan itu tidak butuh iman sebesar ruang kosan saudara. Tuhan tidak butuh iman sebesar itu, baru Tuhan bisa menjawab doa saudara. Enggak. Keyakinan kita itu kepada Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan iman sebesar Tugu Monas. Enggak.
Tuhan tidak butuh iman kita seluas kota Bandung, seluas Indonesia. Baru dia jawab doa kita, Tuhan tidak. Tapi sebesar biji sesawi yang lebih kecil daripada sebutir beras. Tuhan bisa jawab doa kita. Setelah satu biji sesawi itu saya pegang, lalu saya coba pecah-pecah. Bisa. Kenapa? Biji sesawi itu sama seperti beras tadi, sebiji beras. Dia ada isi di dalamnya. Ada isi di dalamnya. Jadi dia padat. Itu memberikan pengertian apa? Iman itu kepada Tuhan. Yang tidak dipenuhi oleh banyak orang Kristen. Sehingga apa? Doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, setelah saya tahu itu biji sesawi, yang notabene amat dan sangat kecil. Tapi memang dia berisi. Saya bersyukur dan saya katakan, Tuhan, saya paham firman-Mu dan saya akan memiliki kualitas iman sebesar biji sesawi. Artinya apa? Saya mau tetap percayakan hidup saya kepada Tuhan. Bagi siang malam dimanapun dalam keadaan apapun. Dan saya tidak akan pernah meragukan pertolongan Tuhan di masa-masa suka, di masa-masa sulit seperti hari-hari. Itu langkah iman yang saya lakukan tiap-tiap hari dalam berdoa. Dan dengan anugerah Tuhan, kesulitan yang ada, tantangan yang ada, dijawab oleh Tuhan. Saudara ingat, Tuhan tidak butuh iman saudara sebesar gelas ini. Berdoa dijawab enggak. Tuhan hanya butuh sebesar biji sesawi lebih kecil dari sebutir beras. Cara taktisnya gimana Pak Tony? Iman harus sungguh total kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Itu maksudnya. Walaupun mungkin saudara tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengangkat persoalan saudara, pergumulan saudara. Walaupun mungkin saudara tidak perlu tahu bagaimana Tuhan memberikan, mencurahkan hikmatnya, kepintarannya, dan kecerdasan bagi saudara. Tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang bekerja. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, lanjut. Matius pasal 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang keempat, alamat doa saudara itu harus jelas, harus fix. Yaitu kepada Allah Bapa. Jangan sesekali saudara berdoa, mulut saudara berkata, Tuhan Yesus, berkati aku dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan bijaksana. Tetapi hati dan pikiran saudara tertujunya ke siapa? Ke dosenmu. Yang jadi Tuhan, yang menjadi objek imanmu, yang menjadi Tuhanmu, bukan dosenmu, Tuhan. Nah itu sering salah juga tuh. Contoh yang lain. Misalkan saudara mau minta kiriman dari orang tua. Mungkin mulut saudara berkata, Tuhan Yesus, berkati kebutuhan, keperluan uang kos saya, uang makan saya, uang kuliah saya. Tapi hati dan pikiran saudara kepada orang tua salah. Makanya saudara tidak dijawab. Karena waktu di hati saudara itu adalah orang tua saudara. Berarti imanmu itu kepada orang tuamu kan. Dosen, guru, orang tua, atasan sekalipun. Itu bukan sumber berkat. Itu bukan sumber rezeki. Tapi mereka hanya menjadi saluran berkat. Tapi yang menjadi sumber berkat, makan, minum, pakaian, uang, kekayaan, dan lain sebagainya, Tuhanku. Maka kita harus minta kepada yang mempunyai. Yang menjadi sumber dari segala sesuatu itu, yaitu siapa? Tuhan. Nah itu banyak salah dalam hal berdoa. Jadi harus alamatnya jelas. Objek imannya harus jelas. Yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuh kira-kira
kira-kira kepada siapa hati dan pikiran saya yang harus saya arahkan waktu saya berdoa tentang kebutuhan dan keperluan saya? Ingat saja, bayangkan saja di hati dan pikiran Yesus yang ada di kayu salib. Udah cukup selesai. Ingat itu. Karena keberadaan Yesus di kayu salib adalah bukti nyata bahwa itu adalah proklamasi atau tanda Yesus siap memberkati kita bukan hanya rohani, tapi juga jasmani, studi, karir, usaha, pekerjaan, rumah tangga. Karena tidak ada lagi yang lebih berharga daripada pengorbanan Yesus kayu salib. Tapi itu pun dia berikan buat kita. Masalah makan dan minum itu kan masih di bawah dari nyawa. Tapi yang paling mahal itu adalah nyawa kan. Nyawa saja sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus berikan bagi kita mati kayu salib. Apalagi untuk kebutuhan yang lain. Maka arahkan hati dan pikiran. Bayangkan Yesus yang telah mati di kayu salib itu waktu engkau berdoa, minta sesuatu. Itu masuknya di dalam Matius pasal 6 ayat. Kegagalan terbesar orang Kristen dalam berdoa, saya katakan tadi. Mulutnya sih berkata Tuhan, tetapi hati dan pikirannya kepada siapa? Kepada manusia kan? Maka apa yang terjadi? Tuhan bilang, aduh nak, alamat doamu itu salah. Fokus doamu itu salah. Ya. Maksudnya apa? Bukan yang terucap itu yang salah, tapi hati dan pikiran saudara maksud Tuhan. Salah. Bukan ke saya, tapi ke manusia. Yohanes pasal 15 ayat 16. Lanjut. Yohanes 15 Pasal 15 ayat ayat 16. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Oke. Dan aku Yang telah menetapkan syarat. kamu Terus supaya kamu pergi, lanjut. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oke. Syarat yang kelima nih, pahami. Doa yang saudara naikkan, panjatkan kepada Tuhan itu harus di dalam nama Tuhan Yesus. Ih, kenapa harus pakai di dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa tidak boleh pakai nama saya, atau nama orang tua saya, atau nama dosen saya? Jangan lupa tadi. Manusia itu kan hanya saluran berkat. Saya sering pakai istilah paralon. Paralon, tahu paralon ya? Paralon itu kan hanya menyalurkan air dari satu titik ke titik yang lain. Tapi yang jadi sumber air itu bukan paralon. Paham ya? Demikian juga hanya berkat Tuhan. Makan, minum, pakaian, kepintaran, kecerdasan, ya kan? Kekayaan dan lain sebagainya. Itu yang sumbernya itu bukan manusia. Tuhan. Lalu manusia itu posisinya di mana? Sebagai alat untuk menyalurkan. Maka dalam konteks misalkan sebagai mahasiswa, saudara disalurkan Tuhanlah kepada saudara hikmat dan kepintaran, kecerdasan kan? Lalu kepada mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan pakai juga mereka untuk menjadi saluran berkat sehingga Tuhan memberkati mereka. Bagi mereka yang kaya raya itu, juga Tuhan pakai mereka untuk menyalurkan berkat Tuhan. Supaya mereka juga dapat mendistribusikan kekayaan mereka itu kepada orang. Jadi, karena sumber berkat, sumber segala sesuatu, Tuhan Yesus. Pembuat dari segala sesuatu yang tidak menjadi ada itu Yesus memang. Maka kita harus mencari sumber berkatnya, jangan saluran berkatnya. Alasan yang kedua, kenapa perlu di dalam nama Tuhan Yesus? Karena nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa atas bumi, langit, dan surga. Dan juga nama Yesus itu adalah nama yang ikut menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada di dunia ini. Nah, itu harus jelas. Yang keenam, lanjut. Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke. Yang keenam, supaya doa saudara dijawab Tuhan, haruslah hati dan pikiran saudara itu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini sudah pernah saya jelaskan berkali-kali. Bukti nyata, bukti konkret seseorang itu hati dan pikirannya dipimpin oleh Roh Kudus, ya
tidak menyimpang, tidak merekayasa, tidak melakukan, tidak berbuat dosa, kan? Bahkan juga tidak mengkonsumsi ya hal-hal yang tidak kudus, baik rokok, miras, narkoba, atau nonton film porno. Itu kan harus saudara jauhi. Contoh yang lain, ya janganlah saudara selalu memperkatakan hal-hal yang jelek ya dari mulut saudara. Karena kenapa? Kalau itu yang ada, nggak mungkin nih doa saudara didengar oleh Tuhan, apalagi jawab Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu, aduh, hatimu itu loh masih busuk loh. Pikiranmu itu loh masih negatif thinking tuh sama orang lain. Kan itu kata Tuhan kan. Aduh, malas itu loh. Lalu Tuhan juga bilang begini, aduh, engkau berbusa-busa memohon sesuatu kepada aku, tapi hidupmu masih engkau pergunakan untuk mengkonsumsi miras, narkoba, dan rokok, kan itu kata Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, saudara yang seringkali salah, bukan Tuhan. Ya, sebagai penyebab akibat daripada dua saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Matius pasal 6 ayat 7. Matius pasal 6 ayat 7. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa akan dikabulkan. Nah, itu jangan juga bertele-tele. Pak Tony, apa maksudnya bertele-tele ya Pak? Apakah doa bertele-tele itu maksudnya tidak boleh doanya panjang? Atau tidak boleh berdoa siapa? Bukan. Doa bertele-tele itu maksudnya adalah doa yang tidak sistematis. Apa maksudnya Pak Tony doa yang tidak sistematis? Tidak berurutan. Saya kasih contoh ya. Doa yang bertele-tele. Walaupun kelihatannya nih, kata-kata yang saya pakai itu rohani. Tapi ini bertele-tele. Dan ini tidak dijawab Tuhan. Saya kasih contohnya. Dengarin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih nafas hidup. Tuhan Yesus, terima kasih saya mau kuliah. Tuhan Yesus, saya mau makan. Tuhan Yesus, saya mau tidur. Tuhan Yesus, saya melakukan ini itu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bertele-tele itu. Walaupun saya menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka kita berdoa dengan cara seperti itu. Karena kenapa? Doa tadi tidak sistematis, juga apa? Tidak menghormati, tidak menghargai itu. Mengapa? Karena kalau saya sebutkan nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebenarnya itu merendahkan. Saya tidak yakin. Waktu pertama saya sebut nama Tuhan Yesus itu. Artinya saya tidak yakin. Dengan nama itu, dengan sebutan itu, Tuhan sanggup mendengar doa saya. Oke? Itu tidak boleh. Nah, kenapa Tuhan ini doa yang tidak bertele-tele apa contohnya? Dengarin sekarang supaya berubah cara saudara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang kau berikan bagiku hari ini, dan juga untuk istriku dan juga anak-anakku, orang tua, famili dan saudara. Semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan kami mau mempergunakan hidup yang Tuhan berikan ini sepanjang hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Untuk terus memuliakan Tuhan, menaati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan dan kesehatan. Serta kebutuhan dan keperluan-keperluan kami. Saya bermohon supaya Tuhan sediakan. Sehingga dengan semua itu ya Tuhan, kami bisa maksimal mengasihi Tuhan dan juga hidup bagi Kristus. Doa ini hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Singkat, jelas, padat, sistematis. Urutannya jelas. Untuk itu, saudara, sebagai tahap awal, caranya adalah saudara perlu membuat data. Menulis pokok-pokok doanya. Itu perlu di awal. Ada banyak orang Kristen saya temui memimpin doa syafaat di gereja, di persekutuan, waduh, atau di tempat-tempat keramaian lah gitu ya. Doanya itu bertele-tele. Dia pikir dengan doa yang
Yang panjang bertele-tele yang tidak sistematis tadi, maka Tuhan akan lebih mendengar. No, no, no. Tapi Tuhan lebih mendengar doa yang sistematis. Punya pokok-pokok doa yang jelas, punya urutan-urutan yang jelas. Tidak boleh balik. Karena kenapa Tuhan kita itu juga Tuhan yang punya akal dan pikiran. Dia lebih senang melihat keteraturan daripada kesembrautan. Ini harus paham. Karena ini menjadi salah satu faktor. Doa sebagian orang Kristen tidak dijawab. Jadi saya katakan tadi, kalau saudara diminta untuk memimpin doa siapaan, tulis dulu, minta dulu pokok-pokok doanya apa. Oke? Dari saudara berangkat dari pokok-pokok doa itulah mendoakan kepada Tuhan. Kalau pokok doa yang pertama misalkan saudara sudah doakan, ya masuk pokok doa yang kedua, ketiga, keempat. Kalau sudah selesai, ya sudah langsung amin aja. Jangan lagi bolak-balik ke pokok doa yang pertama gitu. Itu maksudnya doa yang tidak bertele-tele. Yang ke-8, Matius pasal 7 ayat 7. Ayo. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, dengar ya. Syarat yang ke-8 nih. Mintalah, artinya apa? Konsisten berdoa. Dan nggak usah pedulikan, nggak usah pusingkan. Ya, bagaimana dengan doa saya yang dulu yang belum dijawab oleh Tuhan? Itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Yang penting konsisten aja berdoa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, konsisten juga mengerjakan atau melakukan bagian saudara dari apa yang saudara doakan. Saya kasih contoh. Sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, pasti saudara kan selalu berdoanya sama Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat, kepintaran, kecerdasan. Tuhan tolong supaya IPK saya di semester ini 4. Begitu kan? Sehingga saudara doakan itu sama Tuhan. Tuhan senang mendengarkan doa saudara itu. Tetapi Tuhan juga bilang, carilah. Matius pasal 7 ayat 7. Tuhan tidak hanya bilang minta, enggak. Tapi juga dikatakan carilah. Artinya apa? Kalau saudara sudah meminta kepada Tuhan supaya IPK saudara 4 atau cum laude, maka lakukan bagianmu dalam konteks mencari. Yaitu apa? Belajarlah sungguh-sungguh. Perkuliahan dengan tepat waktu. Kerjakan semua soal-soal kuis, soal-soal UTS, soal-soal UAS. Itu kan bagian saudara. Maka kalau saudara sudah melakukan itu, saudara, peluang atau potensi saudara untuk dapat nilai cum laude besar. Seperti saya katakan tadi, saudara. Waktu saya berdoa sama Tuhan, saya rindu sekali Tuhan. Menjawab semua pertanyaan. Iya, dosen-dosen pemuji saya. Dan juga saya rindu sekali Tuhan. Saya menjadi mahasiswa doktoral terbaik seangkatan saya. Saya tidak hanya berdoa loh. Pagi, siang, malam, mau tak-atik saya terus laptop saya. Saya baca bahan-bahan presentasi saya. Saya baca disertasi saya. Saya baca lagi bahan-bahan materi. Belajar terus, saya kuasa terus. Artinya apa? Saya melakukan bagian saya juga itu mencari. Dan yang ketiga dikatakan di sini, berharaplah kepada Tuhan. Artinya apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Artinya beriman kan masuk dari sini. Akhirnya benar dijawab Tuhan. Mungkin soalan terbesar orang Kristen itu hanya jago berdoa. Jago meminta. Tapi melakukan apa yang bisa dia lakukan. Padahal kita sudah dikasih tangan, kaki, mata, kepala, mulut, dan telinga. Nggak dipakai. Tapi hanya berdoa aja. Setelah itu apa? Tidur lagi, berdoa lagi, tidur. Sejak Tuhan. Saudara berpikir, atau nih, kalau toh juga kita harus mikir, kalau toh juga kita harus bekerja, kalau toh juga kita harus melayani, kalau toh juga kita harus kuliah, kalau toh juga kita harus melakukan usaha bisnis kita, nggak usah berdoa, nggak penting lah. Karena kenapa? Ya rupanya kita juga harus pakai tangan kita. Saya mau katakan kepada saudara. Kenapa saudara tetap juga harus memakai tangan dan kaki, mulut, mata, hidung, dan telinga, tetapi kira? Walaupun di sisi lain saudara harus tak berdoa.
Karena memang peralatan itu sudah Tuhan kasih buat saudara. Maka Tuhan bilang, pakai dululah matamu, pakai dululah mulutmu, pakai dululah tanganmu. Kalau engkau lakukan, kalau engkau semua panca inderamu dengan maksimal, bagianku memberkatimu. Itu kata Tuhan. Sebenarnya Tuhan juga bisa memberkati saudara. Ya. Dengan tanpa memakai panca indera. Tapi ada syaratnya. Dan cukup dengan berdoa. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Engkau harus hilangkan dulu tanganmu, kakimu, butakan dulu matamu, jarum dulu mulutmu. Enggak mau kan? Enggak mau kan? Artinya apa? Pakai dulu lah fasilitas itu. Pakai dulu lah panca inderamu itu. Tuhan tahu kok. Waktu saudara sudah mempergunakan semua fasilitas panca inderamu, Tuhan tahu kok bahwa masih ada keterbatasanmu untuk mencapai sesuatu itu. Maka di situ bagian Tuhan akan menambahkan berkat. Gitu. Saudara masih usahakan. Ya. Saudara kita yang mereka mengalami kekurangan dalam hal masalah penglihatan. Coba. Mereka aja masih tak berjuang loh pakai tongkat kan untuk pergi cari nafkah sana sini. Di samping mereka berdoa, di samping mereka berjuang, di samping mereka beriman, akhirnya Tuhan berkati juga. Masa sih saudara sudah dikasih mata oleh Tuhan dengan sempurna, mulut, pikiran, terus kamu pakai. Jadi artinya apa? Tuhan menyuruh saudara bekerja, belajar itu bukan tanpa modal dari Tuhan, sudah juga yang Tuhan kasih. Maka untuk itu Tuhan bilang, pakai dulu lah, saya mau lihat dulu, engkau pakai nggak pikiran, engkau pakai nggak matamu, engkau pakai nggak mulut. Nah kalau saudara tuh, oh diberkati Tuhan. 3 hal ini yang harus selalu ada dalam hidup saudara, supaya hidup saudara jawab Tuhan. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagianmu. Dan bagian terakhir adalah yakini, imani, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi, kalau mau diberkati Tuhan dalam usaha, pekerjaan, dan visi dan masa depan, melebihi dari orang lain, mulai hari ini konsisten berdoa, mulai hari ini konsisten untuk apa? Sungguh-sungguh mempergunakan tangan dan kaki saudara. Dan juga konsisten beriman kepada Tuhan.